Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat serta pembatik level 2 tahun 2024. Kita berjumpa dalam sesi sinkronus pendalaman materi untuk kelas 3 pada level 2 pembatik tahun 2024. Pada sesi kali ini Bapak Ibu kita akan melewati beberapa rangkaian kegiatan. Sebelum itu, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Hairudin, Duta Teknologi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021, yang pada sesi sinkronus kali ini akan menjadi host membantu kegiatan kita pada sore hari ini. Dalam kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu akan ada beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama, ada sesi penyampaian materi yang akan dibantu oleh moderator kita, Ibu Kartina dari DPK Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017. Kemudian akan ada penyampaian materi oleh 3 narasumber hebat, ketiganya dari Duta Teknologi. Yang pertama ada Ibu Dwi Ermayanti, Duta Teknologi Provinsi Aceh tahun 2020. Kemudian ada Ibu Ade Misteri, Duta Teknologi Provinsi Banten tahun 2023. Kemudian ada Ibu Betty Marlina, Duta Teknologi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019. Selain dibersamai oleh Bapak Ibu Duta, pada sesi ini kita juga sudah dibersamai oleh Bapak Ibu PPP. Yang pertama ada Bapak Yudi Yanwar dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang kedua ada Ibu Novi Ismadewi dari Balai Pelatihan Kesehatan Batam. Kemudian yang ketiga ada Ibu Wardasari dari Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi. Rangkaian kegiatan kita Bapak Ibu, kita akan sama-sama mulai, bisa fokus menyimak kegiatan kali ini sebagai bagian dari penguatan dalam pelaksanaan di level 2, khususnya di kelas 3. Bapak Ibu, kita langsung mulai sesi kali ini yang akan dibantu sesi pemaparan materi. Bapak Ibu akan dipandu oleh Ibu Kartina. Pada Ibu Kartina disilakan. Masih mute Ibu. Ya, terima kasih Pak Erudin atas kesempatannya diberikan kepada saya. Kebetulan pada kesempatan ini saya selaku host, selaku moderator. Nah, baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini ada 3 modul yang akan dipaparkan oleh tutor-tutor kita yang terdiri dari duta-duta teknologi. Nah, baiklah Bapak Ibu, mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Ya, saya Kartina, saya merupakan Duta Teknologi Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017. Alhamdulillah kita diberi kesempatan hari ini dapat bertatap maya Bapak Ibu. Nah, baiklah kita langsung saja nanti akan dipaparkan yang materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Ermayanti. Nah, nanti pada saat Bu Dwi Ermayanti menyampaikan materi, silakan Bapak Ibu menyimaknya dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan atau belum jelas, silakan menggunakan Google Chat. Nah, baik pada kesempatan ini, waktu dan tempat dengan hormat saya berserahkan kepada Bu Dwi Ermayanti. Kepada Bu Dwi dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Kartina atas waktu dan kesempatannya. Saya mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu guru hebat semuanya pada sore hari ini. Senang sekali rasanya saya bisa menyapa Bapak Ibu sekalian dalam sesi sinkronus di level implementasi di kelas 3 ini ya Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Ermayanti. Saya merupakan Duta Teknologi Kemendikbudristek dari Provinsi Aceh tahun 2020. Hari ini Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi kepada Bapak Ibu di modul keempat ya,
Jadi Bapak Ibu sekalian di level 2 ini itu akan dihadapkan dengan 3 modul, modul 4, 5, dan 6. Mungkin sebagian Bapak Ibu sekalian sudah membuka Google Site-nya, sudah checking-checking nih di dalamnya itu kita mempelajari tentang apa. Nah, untuk hari ini saya akan berbagi tentang modul 4. Izin Bu Kartina saya share screen ya. Silakan Bu. Ya, sambil kita menunggu Bu Dwi mempersiapkan, mengingatkan juga peserta, nanti disilakan untuk mencermati, nanti ada pertanyaan silakan melalui Google Chat. Oke, apakah sudah terlihat Ibu? Jelas Bu? Ya, semoga terlihat ya Bu ya. Sudah Bu. Oke, baik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di modul 4 ini itu berisikan tentang bagaimana optimalisasi dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21 ya Bapak Ibu. Nah, jadi ada kalanya kita nih harus mengetahui terlebih dahulu ya, atau latar belakang kenapa sih kita harus memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Jadi, kalau kita melihat ke belakang lagi Bapak Ibu, salah satu hal yang melatar belakangi tentang perkembangan teknologi itu adalah tentunya zaman ya Bapak Ibu. Kondisi zaman, kemudian apalagi kita dihadapkan di tahun 2020 dengan COVID pada masa itu. Jadi mau tidak mau guru pada saat itu ditekankan untuk bisa menyampaikan pembelajaran, namun tidak harus bertatap muka. Jadi pada saat itu tentunya kita akan berpikir ya Bapak Ibu, bagaimana cara yang efektif dan efisien yang dapat kita gunakan supaya pembelajaran yang disampaikan oleh para guru itu dapat tersampaikan kepada murid walaupun tidak harus berjumpa atau bertatap muka. Nah, untuk itulah mulai dari saat itu muncullah teknologi-teknologi yang dikembangkan oleh beberapa stakeholder yang memang ahli dalam bidangnya berupaya supaya pendidikan itu tetap berjalan. Nah, ada yang namanya program Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu, diluncurkan untuk meningkatkan tentunya kualitas pendidikan semakin maju tentunya di Indonesia, kemudian dengan memanfaatkan teknologi digital. Apalagi sekarang kita dihadapi bukan lagi era 4.0 tapi udah eranya 5.0 gitu ya Bapak Ibu. Perkembangan zaman semakin maju, semakin pesat, kemudian belum juga selesai dengan teknologi yang ini sudah ada yang terbaru gitu ya. Maka dari itu penting rasanya guru itu harus bisa meningkatkan kompetensinya ya Bapak Ibu guru sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian sesuai dengan keadaan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah, kemudian bagaimana juga kita melihat kebutuhan murid. Jadi diharapkan ya Bapak Ibu guru itu harus mampu mempersiapkan, kemudian bagaimana melaksanakannya, kemudian bagaimana caranya seorang guru itu mengelola, dan tentunya mengevaluasi ya pembelajaran digital mana yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, diharapkan guru itu juga mampu mengikuti perkembangan teknologi. Tujuannya untuk apa? Agar pembelajaran yang dihadapkan atau yang diberikan kepada para siswa itu lebih kreatif, kemudian menghasilkan inovasi baru dan pastinya menyenangkan bagi siswa. Nah, jadi Bapak Ibu penting rasanya apalagi sekarang kita dihadapkan dengan kurikulum merdeka yang semakin hari ada perubahan terus-menerus dan tak luput pula pemanfaatan teknologi digitalnya juga terus dapat digunakan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam modul 4 ini itu ada 3 kegiatan belajar. Nah, kita lihat di kegiatan belajar yang pertama. Nah, tertera Bapak Ibu, kalau misalkan sudah membuka modulnya, di dalamnya itu berisikan tentang TIPEK ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya apa sih TIPEK itu sendiri? Nah, jadi TIPEK itu merupakan singkatan ya Bapak Ibu dari Technological Pedagogical Content Knowledge. Nah, jadi TIPEK itu merupakan kerangka kerja ya Bapak Ibu, kerangka kerja yang dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran yang melibatkan. Nah, ini penting untuk kita ketahui dalam melibatkan apa? Pengetahuan tentunya,
terkait dengan teknologi, pedagogi, dan konten ataupun materi. Nah, jadi TIPEK ini kalau kita lihat dari kerangka ini ya Bapak Ibu, ini kan ada 3 ya kerangkanya. Nah, Bu Dwi, itu slide-nya belum berubah ya? Di saya belum berubah slide-nya. oh belum berubah ya Ibu? Masih belum di slideshow. Oh iya. Oke, mohon maaf ya Ibu. Nah, ini terlihat Ibu? Sudah, tapi tidak di slideshow ya? Belum di slideshow ya? Nah, ini sebentar. Pencet F5, Bu. Punten ini nggak bisa di slideshow, Pak. Iya, ini udah di share secara window. Ya udah nggak apa-apa, lanjut saja Bu, masih terlihat dengan jelas kok. Oh iya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu kalau melihat di ini ya, di kerangkanya ya, itu kan ada 3 ya. Jadi merupakan TIPEK itu gabungan dari 3 hal itu tadi, merupakan teknologi, pedagogi, dan konten. Jadi seorang guru itu ada kalanya ya menggunakan kerangka TIPEK ini, pertanyaannya kenapa? Mengapa sih kerangka TIPEK itu perlu dalam pembelajaran digital ya Bapak Ibu? Karena TIPEK itu kan merupakan salah satu optimalisasi TIK yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, dengan mengintegrasikan ketiga hal tadi, jadi diharapkan setelah kita menerapkan TIPEK itu tadi dalam pembelajaran digital, menghasilkan karya-karya yang lebih inovatif dan juga pembelajaran di kelas itu menjadi lebih kreatif, ya, Bapak Ibu. Atau boleh Bu Ade minta tolong Bu untuk bantu share screen Bu. Oke, sebentar. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, sambil menunggu ini pemutaran paparannya, jadi yang mau saya sampaikan adalah Bapak Ibu, dalam penerapan TIPEK itu sendiri, kita membutuhkan yang namanya langkah-langkah ya Bapak Ibu. Nah, jadi urutannya benar, maka langkah pembelajaran yang akan kita terapkan kepada para siswa pun jadi lebih teratur gitu. Nah, yang pertama langkah-langkahnya adalah Bapak Ibu tentunya harus menjelaskan dulu tujuan pembelajaran yang mau dicapai di dalam kelasnya itu apa, materinya apa, tujuan pembelajarannya apa, kemudian cara penyampaiannya bagaimana, kemudian materi yang disiapkannya itu apa. Nah, itu harus Bapak Ibu persiapkan sebelum masuk ke dalam kelas. Nah, yang kedua tentunya Bapak Ibu dalam menyampaikan materi kepada para siswa, nah ini, untuk menjadi lebih menarik, gunakanlah teknologi ya Bapak Ibu, ataupun pemanfaatan teknologi, ataupun pemanfaatan web yang bisa digunakan dalam menarik siswa selama proses pembelajaran. Kan banyak ya Bapak Ibu sekarang, apalagi penggunaan Canva, penggunaan Quizzes, kemudian penggunaan web yang lainnya gitu. Jadi diharapkan bisa menjadi lebih menarik gitu perhatian para siswanya, sehingga menimbulkan pembelajaran yang lebih bermakna di dalam kelasnya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu jangan lupa untuk membentuk kelompok belajar kepada para siswanya. Karena kelompok belajar ini, karena kita melihat ya karakteristik peserta didik itu kan beda-beda ya Bapak Ibu. Jadi diusahakan untuk melihat atau mengkelompokkan para siswanya sesuai dengan kemampuannya gitu. Jangan kita berikan yang memang kategorinya tinggi kepada siswa kita yang memang kemampuannya itu masih rendah. Jadi cobalah untuk membentuk kelompok-kelompok belajar. Nah, yang keempat, pilihlah metode ataupun model ataupun buat pembelajaran yang memang menarik bagi para siswa kita. Seperti yang saya bilang tadi ya Bapak Ibu, kan banyak ya kalau Bapak Ibu sekarang melihat atau searching di Google, pasti banyak tuh atau cara web-web yang memang mendukung pembelajaran digital. Nah, tentunya yang terakhir Bapak Ibu yang penting adalah evaluasi pembelajaran. Bagaimana caranya kita
mengevaluasi tentang pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Apakah berhasil, apakah tidak, kemudian kendalanya di mana, kemudian apakah timbul permasalahan lagi setelah kita menerapkan ini, atau tercapainya tujuan pembelajaran kita atau tidak. Rasanya kalau kita menerapkan semua tanpa melakukan evaluasi ataupun refleksi, itu rasanya tidak sah ya Bapak Ibu. Karena istilahnya itu bentuk evaluasi refleksi kita sebagai seorang guru, apakah kita berhasil memberikan kepada mereka atau tidak. Nah, jadi selanjutnya Bapak Ibu di kegiatan belajar 2, ya Bu, ini di next. Ya. Nah, bagaimana caranya nih Bapak Ibu kita mempersiapkan pembelajaran digital ya? Jadi kalau bahasanya digital itu kan berarti berhubungan dengan internet, berhubungan dengan teknologi ya. Jadi kita mengharapkan ataupun menggunakan teknologi itu supaya memudahkan. Dalam artian pemanfaatan teknologi yang kita lakukan bukan berarti mengganti guru ya, mengganti peran guru di dalam kelas, tapi memudahkan para guru dalam menyampaikan proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, contohnya ataupun lebih kita kenal dengan sebutan e-learning ya Bapak Ibu. Jadi pemanfaatan media digital itu sangat boleh untuk Bapak Ibu terapkan di dalam proses pembelajaran. Terlebih di kurikulum Merdeka kita saat ini kan kita terkenal ya atau kenal dengan pembelajaran terdiferensiasi gitu ya, di mana guru itu memberikan fasilitas media pembelajaran itu yang beragam, yang banyak model, banyak contohnya sesuai dengan karakteristik peserta didik. Boleh Bu di next. Nah, makna diferensiasi itu Bapak Ibu perlu kita ketahui ya, berarti bahwa guru itu tidak harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu dalam setiap waktu gitu. Dalam artian ya kita perlu yang namanya pendekatan ya Bapak Ibu, pendekatan ataupun teknik-teknik yang dapat kita ambil ataupun yang kita terapkan kepada para peserta didik. Kan gini, kita seorang guru ya kan Bapak Ibu, di kelas kita punya 30 peserta didik atau lebih. Nah, tentunya kalau kita melihat kepada peserta didik ini tadi kan beragam-ragam nih karakteristiknya. Nah, kalau kita mau selesaikan dalam satu waktu, tentunya itu tidak mungkin gitu. Dalam artian, wah ini semua anak tercapai dalam sekali kita pemberian materi. Nah, itu tidak mungkin ya Bapak Ibu, kecuali kita superhero gitu, punya kekuatan celing gitu, bisa membuat para siswa kita itu lebih cepat mengertinya. Kan kebutuhan peserta didik atau karakteristiknya kan mereka berbeda-beda. Apalagi kita lihat yang di kota juga lebih cepat mungkin dalam perkembangan teknologinya. Dengan para siswa kita yang di daerah pedalaman atau pedesaan juga punya strategi ataupun karakteristiknya ataupun pendekatannya juga berbeda gitu. Nah, jadi dalam penerapannya pembelajaran terdiferensiasi itu sendiri memiliki 3 strategi ya Bapak Ibu. Pertama, diferensiasi konten. Nah, jadi konten itu maknanya muatan ataupun konten apa yang akan kita ajarkan sebagai seorang guru kepada siswa-siswa kita gitu. Nah, yang kemudian dari strategi diferensiasi proses. Nah, proses yang maksud di sini adalah proses yang akan mengacu pada bagaimana siswa akan memahami apa yang akan mereka pelajari gitu. Jadi istilahnya kayak saya sebagai seorang guru matematika nih Bapak Ibu, itu kan terkenal sebagai pelajaran yang sulit ya, sulit ataupun menyeramkan ataupun susah gitu. Jadi bagaimana kita menggunakan ataupun memanfaatkan teknologi sehingga pembelajaran matematika itu tidak lagi disematkan sebagai pembelajaran yang susah gitu. Jadi diharapkan proses-proses dalam penyampaian ataupun penyelesaian soal-soal matematika ataupun pembelajaran lainnya itu lebih mudah untuk dipahami oleh para siswa gitu. Nah, yang terakhir diferensiasi produk ya Bapak Ibu. Nah, jadi diferensiasi produk itu merupakan hasil pekerjaan siswa setelah mempelajari materi pembelajaran. Nah, apalagi nih Bapak Ibu, kita di kurikulum Merdeka ada yang namanya P5 ya, project gitu. Nah,
biasanya kalau kegiatan P5 itu kan pasti akan menghasilkan proyek-proyek ataupun hasil karya dari para peserta didik kan. Nah, itu merupakan salah satu strategi nih Bapak Ibu, strategi bagaimana produk ataupun pembelajaran itu dapat berhasil ataupun dapat diterima oleh para siswa kita. Boleh next Ibu. Nah, salah satu dari pembelajaran digital yang dapat digunakan itu Google Doc ya Bapak Ibu. Nah, bagi mungkin Bapak Ibu guru hebat yang jadi peserta level 2 ini kan sebagian mungkin ada yang sudah mengikuti Google Master Trainer gitu. Nah, pasti sudah tidak asing dengan yang namanya produk-produk dari Google gitu. Salah satunya adalah Google Doc. Nah, jadi ada beberapa fungsi dari Google Doc itu sendiri Bapak Ibu. Fungsi yang pertama tentunya pasti bisa digunakan sebagai evaluasi dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua, kita bisa gunakan Google Doc itu sebagai asesmen awal sebelum kita melakukan pembelajaran ataupun menerapkan model ataupun pendekatan kepada peserta didik. Nah, di fungsi lain dari Google Doc itu sendiri juga lebih menekankan ataupun lebih mengkelompokkan tentang bagaimana tujuan, sasaran, dan aktivitas yang akan dilakukan. Nah, yang terakhir adalah fungsi utama dari Google Doc itu sebagai unsur pendukung. Oke Bu, boleh di next. Nah, jadi Bapak Ibu, tentunya agar pembelajaran yang kita lakukan itu berhasil di dalam kelas, tentunya kita harus punya trik ataupun metode ataupun langkah yang tepat dalam bagaimana kita melaksanakan dan mengelola pembelajaran digital itu sendiri. Nah, jadi kita memanfaatkan pembelajaran digital itu tentunya harus tepat ya Bapak Ibu. Tujuannya agar meningkatkan produktivitas atau aktivitas pembelajaran. Jadi kalau misalkan guru ingin melakukan metode yang memang campur, misalkan dari sarana dan prasarananya itu memang mendukung dalam menggunakan metode daring, luring, ya itu silahkan Bapak Ibu. Jika mumpuni dalam sekolahnya memang memiliki sarana dan prasarana yang bagus gitu. Tapi jika memang tidak mumpuni ataupun tidak mempunyai sarana yang dan prasarana yang tidak lengkap gitu, silakan untuk menggunakan salah satunya gitu. Tapi kalau kita melihat saat ini rasanya itu sudah jarang ya untuk yang menggunakan luring ya Bapak Ibu, karena kan kita pembelajaran sudah tidak lagi COVID ya. Jadi sudah bertatap muka langsung pada peserta didik. Jadi istilahnya lebih mudah atau lebih enak dalam pengelolaan teknologinya. Nah, yang terakhir tadi saya katakan bahwa ada yang namanya evaluasi ya Bapak Ibu. Evaluasi pembelajaran digital. Nah, jadi jenis-jenis evaluasi pembelajaran itu ada yang berdasarkan tujuan. Nah, seperti Bapak Ibu lihat di tampilan itu yang berdasarkan tujuan itu ada diagnostik, kemudian selektif, bagaimana penempatan, kemudian evaluasi formatif, kemudian evaluasi sumatif. Nah, yang kedua berdasarkan sasarannya nih juga harus dilihat bagaimana konteksnya, inputnya, proses, kemudian hasil atau produk yang dihasilkan itu bagaimana, kemudian outcome atau lulusannya itu bagaimana. Berdasarkan lingkup kegiatan belajar juga harus kita lihat. Nah, evaluasi pembelajarannya itu ada yang namanya program pembelajarannya itu bagaimana, proses pembelajarannya bagaimana, dan hasil dari pembelajaran yang telah kita lakukan itu juga bagaimana. Nah, yang terakhir itu ada berdasarkan objek dan subjek. Kalau objek, inputnya itu bagaimana. Kemudian lihat juga bagaimana outputnya. Kemudian kita lihat juga dari segi subjek secara internal itu bagaimana dan secara eksternal juga bagaimana. Boleh Bu, di next. Nah, yang terakhir ya Bapak Ibu ada kegiatan belajar 3. Nah, kegiatan belajar 3 ini kalau kita sebelumnya udah tahu salah satu kerangka kerjanya kan ada dengan menggunakan TIPEC ya. Kemudian kita juga sudah tahu bagaimana pembelajaran diferensiasi tadi dalam mengoptimalkan pembelajaran digital. Nah, di kegiatan belajar ketiga ini, Bapak Ibu silakan untuk melihat berbagai contoh yang sudah ada di dalam modul.
Jadi Bapak Ibu jika ingin mengetahui, wah ini saya ingin tahu nih contoh praktik baik yang sudah dilakukan oleh para gurunya yang bagaimana ya bentuknya. Nah di dalam modul sendiri sudah ada nih Bapak Ibu, itu silakan aja klik linknya, buka YouTube-nya, kemudian buka PMM-nya, di situ sudah tertera contoh-contoh yang dapat Bapak Ibu gunakan. Kalau kita bilang ATM gitu ya, amati, tiru, dan modifikasi, jangan amati, tiru, plek, gitu. Jadi kita lihat punya orang lain sebagai referensi, kemudian dari kita tambahkan inovasi hasil karya kita ataupun kreativitas kita, itu saya yakin pembelajaran digital yang Bapak Ibu lakukan pasti akan seru, pasti akan berhasil di dalam kelasnya. Nah ini ada beberapa contoh ya video pembelajaran digitalnya Bapak Ibu. Ini contoh-contohnya, ini ada Smart Laga yang diadakan ataupun yang diterapkan untuk sekolah-sekolah yang ada di ini jauh dari internet gitu Bapak Ibu, dari Lembah Telaga Puncak gitu. Kemudian tadi ada praktik baik yang dilakukan oleh Pak Rahmat gitu ya. Ini juga ada yang terakhir itu ada praktik baik pembelajaran diferensiasi dengan metode. Nah ini ada namanya no baper, no bawa perasaan gitu. Kalau baper ya Bapak Ibu. Tapi yang disampaikan oleh Ibu Puji Lestari ini ada namanya no baper, itu seperti metode teknik tersendiri gitu namanya. Ya Bapak Ibu, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di modul keempat. Nanti akan dilanjutkan modul 5 dan 6, bagaimana penerapannya di dalam kelas Bapak Ibu. Kalau saya sebagai pengantar tentang bagaimana pemanfaatan TIK abad 21 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Katina. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Dwi atas paparannya. Ya, bagaimana Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia setelah mendengar paparan dari Bu Dwi Ermayanti? Nah, mungkin perlu saya singkat sedikit lah ya dari hasil paparan Bu Dwi, bahwa kita sebagai guru terus menggunakan teknologi, hanya ada tanda kutip sedikit yang saya rangkum, bahwa peran guru tidak dapat terganti oleh teknologi. Tetapi guru yang tidak mau memanfaatkan teknologi ya akan tertinggal. Seperti itu ya Bu Dwi ya. Jadi karena sudah zamannya, sesuai dengan perkembangan zaman, kita tetap semangat menggunakan teknologi. Seperti itu ya Bu Dwi ya. Ya. Baik Bapak Ibu. Nah, perlu saya ingatkan dan saya sampaikan kembali Bapak Ibu guru hebat, apabila ingin bertanya atau hal-hal yang belum jelas sehubungan dengan materi yang telah disampaikan oleh Bu Dwi, yaitu optimalisasi penempatan TIK dalam pembelajaran AMP21, silakan menggunakan Google Chat. Nah, baik, untuk menyingkat waktu, kita masuk kepada paparan modul 5 yang akan disampaikan oleh Ibu Ade Mistri. Ya. Nah, mungkin tadi mohon maaf lupa menyampaikan fitur Dwi ya. Ya, tidak apa-apa ya. Belum terlambat ini ya. Jadi Bu Dwi ini, Bapak Ibu, mohon maaf ya saya kembali. Bu Dwi ini merupakan penulis nasional modul PKB Guru Madrasah. Profil beliau, kemudian beliau juga tim pemenang Ki Hajar STEM tahun 2022, dan beliau juga guru madrasah prestasi tingkat provinsi. Nah, beliau guru matematik Bapak Ibu ya. Ya, kita sudah berkenalan dengan Bu Dwi. Ini mohon maaf terlambat berarti bukan telat ya Bu Dwi. Ya. Baik. Nah, untuk seterusnya kita akan lanjut ke paparan modul berikutnya yang akan disampaikan oleh Bu Ade dengan materi penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Ade, tetapi sebelumnya tentu kita kenalan dulu ya Bu Ade ya. Ya. Boleh. Nah, untuk Bu Ade saya akan bacakan profilnya. Beliau merupakan Duta Teknologi Provinsi Banten tahun 2023. Kemudian beliau guru IPA SMP Negeri 3 Mandalawangi ya Bu ya. Ya, betul. Kemudian beliau adalah Google Certificate Trainer
juga guru penggerak dan pengajar praktik. Ya, mantap ya Bu Du ya. Kemudian sebagai wadah inspiring teacher, dan berikutnya beliau juga kuisis super trainer. Waduh, ini. Kemudian yang berikutnya lagi Bu Ade adalah guru duta Kanpa. Jadi ya terima kasih kita berkesempatan pada hari ini bertatap maya dengan Bu Ade. Silakan Bu Ade, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Kartina. Terima kasih juga tadi Pak Hairudin ya sebagai host kita sore kali ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu PTP tutor kelas 3 level 2 implementasi yang akan menemani kita selama di level 2. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Mistri. Saya merupakan Duta Teknologi Provinsi Banten tahun 2023, gitu, masih anget-anget gitu ya, masih kemarin. Insya Allah pada sore kali ini saya akan membawakan modul 5 gitu ya. Saya yakin banget Bapak Ibu di sini mungkin sudah ada yang baca gitu ya. Dan mungkin ada juga yang belum buka sama sekali, karena dari kemarin saya dengar keluhannya Bapak Ibu belum bisa download modul seperti itu ya Bapak Ibu. Sabar aja, nanti yang belum bisa download modul bisa nanti minta sama temennya yang udah gitu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu hebat semua, izinkan saya berbagi layar. Sebentar. Nah, oke, apakah sudah tampil layar saya? Sudah Bu. Oke, sudah. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi pada sore kali ini kita di modul kelima, ini masih merupakan kelanjutan dari modul yang keempat tadi yang dibawakan oleh Bu Dwi ya, tentang pembelajaran digital gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, namun di modul 5 ini akan lebih fokus bagaimana penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Kalau biasanya kita model-model pembelajaran kan di kelas menggunakan metode atau strategi-strategi seperti Jigsaw gitu ya, TGT gitu ya. Nah, namun di modul 5 kali ini kita model pembelajarannya itu berbasis sumber belajar digital. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada modul ini ada banyak sekali Bapak Ibu ya. Mungkin nanti saya akan agak cepat gitu ya, karena masih ada modul 6 yang harus dibahas. Dan slide saya ini sekitar 30 slide ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf jika nanti saya penyampaiannya agak cepat gitu ya Bapak Ibu ya, karena keterbatasan waktu. Nah, untuk yang pertama nanti di modul ini saya akan mendeskripsikan pemanfaatan fitur PMM, kemudian fitur rumah belajar, dan sumber belajar lainnya. Kemudian bagaimana menerapkan mode pembelajaran PBL gitu ya, Project Based Learning ya. Kemudian pembelajaran berbasis game, pembelajaran berbasis discovery inquiry learning ya. Kemudian problem based learning dan learning station gitu ya. Nah, semuanya ini nanti akan berbasis digital. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita memasuki kegiatan belajar 1, yaitu pemanfaatan sumber belajar digital dalam pembelajaran. Jadi sebelum kita membahas bagaimana model pembelajarannya, kita harus tahu dulu nih Bapak Ibu ya. Jadi apa sih sumber belajar ya? Kemudian mengapa sumber belajar itu penting, dan apa contoh sumber belajar digital yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran sehari-hari di kelas. Yang pertama, apa itu sumber belajar ya? Jadi sumber belajar adalah materi pembelajaran dalam format digital. Bisa berupa video, aplikasi, atau situs web gitu ya, yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, jadi itu kelebihannya ya. Jadi kalau digital itu biasanya kita bisa akses di mana saja dan kapan saja. Terus, mengapa sih sumber belajar itu penting gitu ya? Yang pertama, untuk memperkaya pembelajaran ya. Yang kedua, untuk meningkatkan motivasi murid. Yang ketiga, untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri. Dan yang keempat, untuk menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Nah, sebenarnya masih banyak lagi manfaat-manfaat dari sumber belajar ini gitu ya. Nah, contohnya, apa sih contohnya? Nah, ini contohnya nih yang sudah sering kita dengar ya, bahkan sehari-hari mungkin Bapak Ibu sudah bisa mengakses platform ini ya. Ada PMM dan satu lagi rumah belajar. Mungkin Bapak Ibu di sini masih asing ya rumah belajar, nanti kita akan bahas nanti rumah belajar seperti apa dan bagaimana cara mengaksesnya.
Dan mungkin sumber belajar lainnya itu bisa dari perpustakaan, bisa dari buku digital ya, dan bisa juga dari media sosial kayak TikTok, Instagram, Facebook, itu nanti bisa kita gunakan sebagai sumber belajar digital. Jadi bagus juga ya supaya nanti ketika anak-anak mengakses media sosial itu tidak hanya untuk kegiatan yang tidak berfaedah gitu ya, tapi juga untuk proses belajar mereka seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk ke kegiatan belajar kedua. Nah, ini Bapak Ibu ya, pemanfaatan PMM dalam pembelajaran. Saya yakin di sini hampir 90% ya guru di Indonesia itu sudah menggunakan PMM ya, apalagi kemarin sedang booming-boomingnya gitu ya, pengelolaan kinerja itu di PMM, terutama untuk guru-guru yang ASN gitu ya. Apa sih PMM itu gitu ya? Saya rasa udah nggak asing lagi gitu ya. Cuman di sini untuk khusus sebagai sumber belajar, di sini PMM adalah platform yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran. PMM menawarkan berbagai fitur yang dapat membantu guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Nah, Bapak Ibu, di PMM itu saya yakin banget Bapak Ibu semua sudah melihat, mendengar gitu ya, baik di webinar maupun di pelatihan. Bahkan sudah searching sendiri, sudah megang handphone setiap hari, sudah buka PMM gitu ya, di mana di situ ada menu-menu ide praktik gitu ya, ada asesmen murid, ada CPATP gitu ya, kemudian ada perangkat ajar, ada bukti karya, ada video pembelajaran. Silahkan Bapak Ibu semuanya akses gitu ya, karena PMM ini sangat sayang sekali kalau sampai tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh Bapak Ibu guru, karena di dalamnya sudah sangat-sangat lengkap, jadi tinggal kita maunya saja, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, nih salah satu studi kasus contoh penerapan PMM dalam proses pembelajaran sehari-hari. Di sini ada kasus Ibu Yani, jadi seorang guru bahasa Inggris gitu ya, berhasil meningkatkan motivasi dan hasil belajar muridnya dengan memanfaatkan fitur-fitur PMM. Yang pertama itu kegiatannya, mungkin ini nanti sebagai langkah Bapak Ibu juga dalam membuat praktik baik gitu ya. Jadi apa aja sih langkah yang harus ditempuh gitu ya. Yang pertama tentu saja kita harus mengidentifikasi apa masalah yang terjadi di kelas kita. Jadi si Ibu Yani ini setelah melakukan survei, Ibu Yani menemukan bahwa siswa kurang termotivasi karena kesulitan memahami materi. Nah, jadi Bu Yani ini punya kesulitan bahwa anak-anak ini kurang motivasinya, seperti itu. Kemudian Bu Yani mencari solusi ya. Bu Yani menggunakan fitur ide praktik untuk mencari inspirasi bagaimana pembelajaran yang menarik. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau sekarang ada yang merasa, ih di kelas kok bosen gitu, oh di kelas kok garing banget gitu ya, kok anak-anak kayaknya pada ngantuk gitu ya, coba deh Bapak Ibu searching ya di menu ide praktik gitu ya, karena akan ada banyak sekali inspirasi yang Bapak Ibu dapatkan di sana gitu ya untuk membantu menghidupkan kelas gitu ya. Nah, kemudian setelah mendapatkan ide dari fitur ide praktik, kemudian Bu Yani menggunakan fitur asesmen ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu di masa sekarang ini itu kita kan sudah mengenal namanya proses pembelajaran berdiferensiasi atau terdiferensiasi. Nah, langkah awal sebelum kita memasuki pembelajaran itu harus ada asesmen dulu. Karena kita harus mengukur gitu ya, baik itu kesiapan kognitif maupun non kognitifnya gitu ya. Oh ya, untuk yang kesiapan kognitifnya di sini Bu Yani menggunakan fitur asesmen murid untuk mengukur tingkat pemahaman siswa ya dan merancang pembelajaran yang sesuai. Nah, jadi menggunakan asesmen itu sangat baik sekali seperti tadi yang dijelaskan oleh Bu Dwi gitu ya, bahwa semua siswa itu punya level-level masing-masing. Jadi kita dengan melakukan asesmen kita jadi tahu oh si A, si B ada di level berapa dan bagaimana kita harus mentreatment mereka. Nah, setelah itu setelah dapat hasil asesmennya, Bu Yani merancang pembelajaran dengan apa? Dengan mengakses fitur CP dan ATP ya serta perangkat ajar. Tuh, sudah luar biasa sekali. Semuanya sudah dilengkapi di PMM gitu Bapak Ibu ya. Nah, setelah mengakses CP, ATP dan perangkat ajarnya, kemudian Bu Yani melaksanakan pembelajaran ya. Nah, di sini juga Ibu Yani menggunakan fitur bukti karya dan video pembelajaran
untuk mendorong siswa belajar secara aktif dan kolaboratif. Tuh, ada fitur bukti karya juga ya yang disertai video-video ya untuk menambah gitu ya khazanah ilmu gitu ya. Kemudian di sini terakhir Bu Yani itu mengevaluasi pembelajaran. Di sini Ibu Yani juga menggunakan fitur asesmen murid ya. Jadi di asesmen fitur asesmen itu Bapak Ibu nggak usah khawatir, di situ ada fitur baik untuk asesmen diagnostik atau di asesmen awal maupun untuk asesmen evaluasi pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi gunakanlah PMM sekarang juga gitu. Oke, nah sekarang kalau tadi PMM, sekarang ke fitur pemanfaatan rumah belajar Bapak Ibu ya. Jadi rumah belajar itu adalah platform pembelajaran online Kemendikbudristek yang menyediakan beragam sumber belajar digital, Bapak Ibu ya, bisa berupa video, lab maya, game edukasi, audio, animasi. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu bisa searching ya di Google, ketik aja rumah belajar Kemendikbudristek. Nah nanti di situ tampilannya seperti site gitu ya, sama seperti laman pembatik yang sering Bapak Ibu buka. Di situ ada menu-menu yang bisa Bapak Ibu akses ya di situ, dan interaktif juga gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, contoh penerapannya ini ya Bapak Ibu ya. Pak Haris, guru SD kelas 4 di lingkungan perkotaan menghadapi tantangan mengajar materi bagian tubuh tumbuhan dengan keterbatasan lingkungan. Nah, jadi Pak Haris ini mau mengajarkan tentang materi bagian tubuh tumbuhan, cuman dengan keterbatasan lingkungan sekolahnya gitu ya. Jadi nanti sumber belajar digital yang beragam itu yang bisa dimanfaatkan oleh Pak Haris itu bisa berupa dokumen, artikel, informasi, gambar anatomi, video pembelajaran, lab maya, dan game edukasi. Nah, itu semuanya bisa diakses di di rumah belajar. Jadi kalau tadi misalkan Bapak Ibu menggunakan PMM masih kurang gitu, kok masih belum greget nih, Bapak Ibu bisa menggunakan rumah belajar gitu ya sebagai referensi untuk mencari ide-ide praktik pembelajaran seperti itu. Nah, sekarang pemanfaatan sumber lainnya. Jadi selain PMM dan rumah belajar juga Bapak Ibu masih banyak sekali sumber-sumber belajar tidak terbatas yang saya jelaskan di modul ini gitu ya. Bapak Ibu tadi seperti bisa, mungkin sekarang kan banyak sekali konten-konten kreator yang membuat konten-konten edukasi ya, baik itu misalkan yang konten pembelajaran, pembelajaran berbasis game gitu, ice breaking. Nah, itu Bapak Ibu bisa akses ya, baik di Instagram, TikTok maupun YouTube. Oke. Nah, ini ya tadi untuk penerapannya, ini saya skip aja ya tadi untuk pembelajaran yang menggunakan buku digital gitu ya. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu, mohon maaf saya agak cepat karena waktu juga terus mengalir ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada model-model pembelajaran yang bisa kita gunakan dengan sumber bahan digital Bapak Ibu ya. Yang pertama ada game based learning, pembelajaran berbasis game. Kemudian problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Kemudian discovery inquiry learning atau pembelajaran inquiry, dan station learning ya. Nanti satu-satu akan dibahas seperti apa. Oke, ini baru slide 12. Nah, ini Bapak Ibu, saya yakin kalau kita sebagai seorang guru itu pasti sudah sangat-sangat familiar dengan yang namanya PBL atau Project Based Learning, di mana PBL merupakan mode pembelajaran inovatif yang menerapkan berbagai strategi yang mengarah pada peningkatan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Wah, pokoknya ini mencakup profil pelajar Pancasila banget gitu ya. Yang menitik beratkan pada aktivitas murid untuk menghasilkan produk dari proyek yang dihasilkan. Nah, jadi gini ya, ini sintaknya untuk Project Based Learning atau PJBL ya. Jadi tadi untuk menghasilkan produk dari permasalahan yang mereka hadapi. Yang pertama itu menentukan pertanyaan mendasar ya, kemudian apa sih yang akan mereka buat gitu, produknya di akhir itu seperti apa. Kemudian menyusun perencanaannya, jadi guru memfasilitasi murid untuk merancang langkah-langkah kegiatannya. Kemudian menyusun jadwal, nah kemudian ada memantau siswa dan kemajuan proyek. Jadi di PJBL ini tidak dalam waktu yang sempit gitu Bapak Ibu ya, dalam
PJBL ini membutuhkan waktu yang lumayan panjang karena prosesnya itu banyak sintaksnya. Kemudian ada penilaian hasil di tahap kelima, ada evaluasi, dan terakhir ada evaluasi Bapak Ibu ya. Kita lanjut saja. Nah ini Bapak Ibu, ini sumber belajar untuk project based learning ya. Tadi semua model yang kita gunakan di modul 5 ini gitu ya, itu semuanya berbasis sumber belajar digital. Nah, untuk model project based learning, apa saja yang bisa digunakan? Yang pertama ini, menentukan pertanyaan mendasar ya. Jadi untuk menentukan pertanyaan mendasarnya, Bapak Ibu bisa menampilkan kasusnya itu di layar gitu ya, di layar menggunakan infocus gitu ya. Jadi tetap melibatkan sumber belajar digital. Nah, kemudian menentukan pertanyaan mendasar ya. Bapak Ibu bisa gitu ya memberikan kasus. Nah, nanti kasusnya itu misalkan tentang kasus stunting yang ada di masyarakat. Nah, gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan anak-anak diarahkan untuk menggunakan handphonenya untuk searching gitu ya di media-media sosial gitu ya. Nah, kemudian untuk penilaian hasilnya, kalau tadi kan proses awal ya menentukan pertanyaan mendasar. Nah, ini untuk penilaian hasilnya juga Bapak Ibu bisa menggunakan media sosial ya. Jadi kalau saya biasanya ketika memberikan proyek kepada siswa itu mohon untuk divideokan langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Nanti setelah selesai nanti mereka upload ke YouTube gitu ya, boleh ke YouTube atau ke media sosial lainnya. Nanti link YouTube-nya yang dikumpulkan gitu ya. Jadi sebagai media untuk mempublikasi hasil dari karya project based learning-nya. Nah, kalau yang sekarang ini adalah game based learning. Kalau tadi berbasis masalah, ini berbasis games Bapak Ibu ya. Nah, game based learning ini atau pembelajaran berbasis permainan itu merupakan model pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan ya, yang dirancang khusus untuk membantu dalam proses pembelajaran. Nih, coba boleh tulis di kolom chat nih Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu sudah menggunakan games apa saja nih yang biasa digunakan di kelas ya, yang buat seru-seruan gitu ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi peserta yang lainnya gitu ya. Boleh juga diceritakan, oh misalkan saya menggunakan word wall gitu Bu Ade, atau pakai quizzes gitu ya. Silakan Bapak Ibu ditulis di kolom Google Chat-nya gitu ya. Nah, ini untuk sintak game based learning. Yang pertama ada memilih permainan sesuai topik. Jadi Bapak Ibu perlu di garis bawahi gitu ya, bahwa tidak semua games itu sesuai dengan materi kita ya. Jadi kita juga sebagai seorang guru harus pinter-pinter memilih games apa yang sesuai dengan materi atau konsep yang akan kita ajarkan gitu ya. Jadi pilih dulu permainannya, kemudian dijelaskan dulu konsepnya seperti apa gitu ya, terkait permainannya gitu ya. Kemudian aturannya juga ya, dijelaskan aturannya. Kemudian setelah anak-anak tahu, misalkan kita mau membuat game quizzes gitu ya. Nah, nanti anak-anak baru bermain games gitu ya. Nah, setelah itu setelah selesai, itu nanti murid merangkum pengetahuan, pengalaman. Jadi hal apa saja yang sudah mereka lalui selama bermain games tersebut ya. Kemudian guru memandu untuk melakukan refleksi ya. Yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi seperti itu. Itu yang sintak untuk game based learning. Nah, sumber belajarnya apa saja Bapak Ibu ya? Tadi kembali lagi bahwa jenis permainan itu harus sesuai dengan topik materi kita. Jadi tidak semua topik itu sesuai dengan game A ya, dan game A itu tidak harus sesuai dengan topik A gitu ya. Jadi beda permainan, beda topik gitu ya. Jadi tidak bisa dipukul rata seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah discovery inquiry learning ya. Jadi di inquiry learning ini atau pembelajaran inquiry gitu ya, kalau kita biasa nyebutnya, itu merupakan proses pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana murid harus mengarahkan seluruh pengetahuan dan keterampilannya untuk menemukan solusi ya dalam masalah melalui proses penelitian. Nah, ini sintaksnya ya Bapak Ibu. Nah, untuk di inquiry learning ini yang pertama adalah guru memberikan stimulasi gitu ya, pemberian rangsangan ya. Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan aktivitas belajar yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah.
Nah, yang kedua itu identifikasi masalah. Jadi guru ngasih rangsangan sebuah permasalahan gitu ya. Nanti permasalahan yang misalkan ada beberapa permasalahan, nanti peserta didik itu merumuskan hipotesisnya dari permasalahan-permasalahan yang ada pada misalkan artikelnya gitu ya. Kemudian peserta didik setelah ini hampir sama seperti kita kalau mau menyusun skripsi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tentukan dulu judulnya, identifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data gitu ya. Jadi boleh dengan misalkan berdiskusi atau mencari sumber-sumber belajar gitu ya. Nah, kemudian mengelola data ya. Jadi nanti guru membantu melakukan bimbingan pada murid untuk mengelola hasil dari pengumpulan data tadi. Ya, selanjutnya pembuktian ya, guru memeriksa ya, murid melakukan pemeriksaan cara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan gitu ya. Ini semacam penelitian gitu ya. Penelitian ada masalah, mengumpulkan data, menganalisis, kemudian memverifikasi dan menarik kesimpulan gitu ya. Menarik kesimpulan. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk sumber belajar discovery learning, discovery inquiry learning itu bisa berupa sumber belajar tadi yang sudah sama seperti tadi project based learning ya. Bapak Ibu bisa menggunakan media digital, misalkan ada permasalahan yang terjadi di YouTube misalkan tentang pemanasan global gitu ya. Kemudian untuk pengumpulan datanya anak-anak bisa searching di Google, di di media sosial lainnya tentang pemanasan global itu Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi ya. Bisa menggunakan Google tadi Bapak Ibu ya. Nah, untuk pengumpulan datanya juga bisa menggunakan lab maya yang ada pada rumah belajar. Itu. Nah, ini yang terakhir kalau nggak salah ya, belum. Ini yang problem based learning ya. Kalau ini merupakan pembelajaran yang menggunakan masalah kontekstual ya yang dihadapi oleh murid untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah. Nah, kalau apa bedanya dengan project based learning? Kalau project based learning tadi itu lebih ke produk akhirnya. Tapi kalau problem based learning ini lebih ke bagaimana memecahkan masalah ya, ke problem yang ditentukan di awal gitu. Nah, ini sintaknya ya. Yang pertama adalah orientasi siswa kepada masalah. Jadi guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, pengajuan masalah, memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. Ya, ini yang pertama sintaksnya orientasi pada siswa kepada masalah, mengorganisir siswa untuk belajar, kemudian selanjutnya membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi Bapak Ibu nanti untuk membedakannya nanti Bapak Ibu tinggal menyandingkan saja ya antara sintak problem based learning apakah dengan sintak project based learning, nanti apa perbedaannya di situ. Nah, sumber belajarnya sama tadi ya, bisa menggunakan YouTube gitu ya, bisa menggunakan lab maya ya, dan yang lain-lainnya. Oke. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, yang terakhir ya kalau nggak salah. Nah, itu. Yang terakhir adalah learning station ya. Learning station merupakan model pembelajaran di mana sekelompok kecil murid bergerak melalui banyak pusat pembelajaran yang memungkinkan guru untuk membedakan pengajaran dengan memasukkan kebutuhan siswa, minat, dan gaya belajar mereka gitu ya. Jadi nanti murid-murid itu dibagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok kecil gitu ya. Namanya stasiun-stasiun di mana masing-masing stasiun itu ditentukan berdasarkan kebutuhan siswa, minat, dan gaya belajar. Nah, ini ya sintaksnya, membagi siswa dalam beberapa kelompok ya. Guru membentuk kelompok di mana jumlah kelompok biasanya sama dengan jumlah stasiun ya. Jadi tadi gurunya itu harus membuat asesmen dulu ya, memetakan ya sesuai dengan tadi kebutuhan belajar, gaya belajar dan minat belajar ya. Yang kedua, memilih jenis stasiun pembelajaran dan pergerakan siswa ke stasiun lainnya. Jadi yang kedua adalah pemilihan jenis stasiun yang tepat akan memastikan bahwa setiap murid dapat mempunyai kesempatan terbaik untuk mengerjakan tugas mereka. Ya, jadi masing-masing stasiunnya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan ada kelompok A itu
dia mempelajari masih yang pemahamannya level mohon maaf level masih di bawah low gitu ya. Nanti disesuaikan materinya apa. Nanti yang stasiun berikutnya mungkin disesuaikan dengan oh ini anak-anak ini materinya minatnya ke musik gitu ya. Nanti gurunya menyediakan materi yang berhubungan dengan musik. Nanti Bapak Ibu untuk mempelajari lebih lanjutnya lagi silakan Bapak Ibu bisa belajar lagi ya di media-media lainnya seperti YouTube. Banyak sekali penjelasannya tentang Learning Station ini. Kemudian ada ringkasan kegiatan dan terakhir adalah penilaian. Nah, itu untuk sintaksnya ya. Nah, ini sintak learning. Jadi, memilih jenis stasiun pembelajaran dan pergerakan siswa ke stasiun merupakan langkah pada mode pembelajaran ini yang sangat memungkinkan pemanfaatan sumber belajar digital di dalamnya ya. Kita bisa memanfaatkan berbagai aktivitas dengan sumber belajar digital yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Ya, Pak Ibu, itu terakhir ya mode pembelajaran yang berbasis game. Jadi, mode pembelajaran dengan memanfaatkan sumber belajar digital yang tepat itu akan menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran serta menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif, kreatif, dan berkualitas. Ya, jadi Bapak Ibu, setelah mempelajari modul ini, Bapak Ibu jangan, kok makin mumet gitu, jadi guru tuh makin mumet, kok makin banyak sekali model-model pembelajaran gitu ya. Tenang aja Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tinggal pelajari saja modulnya gitu ya. Ambil model mana yang paling sesuai dengan gaya mengajar Bapak Ibu, nah itu yang Bapak Ibu terapkan. Jadi nggak harus semua-muanya diterapkan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini terakhir ya, ini adalah tim penyusun modulnya, ada Bu Haris Dayani ya, kemudian ada Pak Muhammad Saifuddin gitu ya, dan Bu Aisri Nurhayati. Mungkin sekian Bu Kartina dari saya pemaparan modul 5 ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade. Kita beri aplaus dulu ya Bapak Ibu untuk Bu Ade. Ya, banyak sekali yang bisa kita cerna ya Bapak Ibu ya. Kita pahami sehubungan dengan modul 5 ini yaitu penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Dari apa yang telah disampaikan Bu Ade, mungkin saya menyimpulkan saja ya. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu guru hebat melaksanakan penerapan model-model pembelajaran, mungkin jangan lupa untuk didokumentasikan Bapak Ibu. Nah, nanti dari hasil dokumentasi itu, Bapak Ibu bisa membuat praktek baik atau best practice ya, bisa dalam bentuk seperti yang dipaparkan tadi, dalam bentuk pola STAR ya Bapak Ibu. Jadi mulai dari situasi, kemudian aksi, ya pola STAR itu pertama STAR, S, situasi Bu ya. Kemudian T, tantangan, kemudian aksi, kemudian yang terakhir refleksi. Nah, mungkin untuk penerapan model-model pembelajarannya berarti letaknya di aksinya. Ya, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu kesimpulan untuk apa yang disampaikan oleh Bu Ade. Nah, silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan menggunakan Google Chat. Ya, terima kasih Bu Ade. Nampaknya waktunya juga pas ya Bu Ade ya. Jadi setiap sesi 30 menit. Nah, sampailah kita kepada modul terakhir Bapak Ibu. Nah, untuk modul terakhir ini yaitu pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Nah, ini akan disampaikan oleh Bu Betty. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan Bu Betty merupakan, saya memperkenalkan dulu Bu Betty adalah Duta Teknologi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019. Sumatera, Ibu. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, ya, izin. Kemudian beliau ternyata merupakan Kepala SDN 5 Talang Ubi, ya. Kemudian beliau merupakan Co-Kapten Belajar ID Sumatera Selatan. Nah, beliau juga merupakan Google Certificate Trainer ya. Kemudian juga beliau ini memperoleh certified ya Bu ya, Apple Teacher ya. Kemudian beliau ternyata juga dosen Bapak Ibu guru hebat, dosen praktisi mengajar. Dan yang berikutnya, nah beliau juga merupakan guru duta Kanpa ya Bu ya. Ya, ini kita beri aplaus dulu untuk pemateri kita berikutnya nih Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi saya mengingatkan untuk mencerna materi ini nanti dipersilakan Bapak Ibu
apabila ada yang ditanyakan, dicatat dulu ya Bapak Ibu ya pertanyaannya, nanti sambil mendengarkan paparan melalui Google Chat silakan disampaikan. Nah, baik, kepada Bu Betty Marlina, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Kartina untuk kesempatannya. Baik Bapak Ibu, izin Bapak Ibu ya melanjutkan paparan dari modul keempat, kelima, dan ini adalah modul keenam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama-sama ya melaksanakan sesi asinkronus untuk pendalaman materi di level 2 implementasi pembatik 2024. Izin Bu Kartina, apakah tayangannya sudah tampil? Sudah Bu. Sudah, Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, seperti yang dijelaskan oleh Bu Kartina tadi, saya Betty Marlina, Duta Teknologi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019. Izin Bapak Ibu ya berbagi mengenai modul 6 yaitu pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam proses pembelajaran. Kalau di modul-modul sebelumnya, apalagi modul 5 tadi membahas tentang modelnya Bapak Ibu ya dan sumber belajarnya. Dan ini kalau modul 6 ini bagaimana sih Bapak Ibu mengelola kelas tersebut yang terintegrasi dengan TIK dalam proses pembelajaran ya. Nah, untuk KB1 atau kegiatan belajar 1, yaitu kita akan belajar sama-sama nih Bapak Ibu ya. Kurang lebih 30 menit ya, berarti paparan saya mengenai lingkungan belajar dalam pembelajaran. Nah, apa aja tujuan belajarnya? Jadi setelah mempelajari dan melakukan aktivitas belajar pada materi 1 ini, Bapak Ibu peserta pembatik diharapkan mampu memahami lingkungan belajar itu seperti apa, kemudian memahami LMS untuk pembelajarannya ya, bagaimana itu prosesnya. Lalu indikator pencapaian kompetensinya adalah 1, menjelaskan pengertian lingkungan belajar itu apa, lalu menjelaskan lingkungan belajar secara luring dan juga daring, dan menjelaskan pengertian blended learning, pengertian hybrid learning, kemudian pengertian learning management system atau LMS, dan juga penerapan contoh LMS dalam proses pembelajarannya, seperti itu. Nah, kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu ya. Kita akan mengenal dulu lingkungan belajar itu seperti apa. Tentunya Bapak Ibu guru nih ya, di level 2 ini sudah paham betul bagaimana lingkungan belajar itu. Jadi, lingkungan belajar berperan penting dalam proses pendidikan di mana dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, kondusif itu akan bisa membuat atau membantu peserta didik kita dalam proses belajarnya itu ya, mulai dari perubahan perilaku dia yang jauh lebih baik, pencapaian prestasi baik secara akademis maupun non-akademis, serta bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, belajar itu sendiri adalah suatu proses perubahan tingkah laku pada individu melalui interaksi dengan lingkungan Bapak Ibu ya. Sehingga kalau bisa kita tarik kesimpulan bahwa proses belajar ini ada perubahan yang dialami oleh peserta didik kita Bapak Ibu ya. Sementara lingkungan pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu yang ada di luar individu, ini menurut pendapat dari Dwi Siswoyo. Sedangkan menurut Profesor Umar Hamalik, lingkungan belajar adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan pengaruh tertentu kepada individu. Dan yang terakhir menurut Slamet itu bahwa lingkungan belajar peserta didik yang berpengaruh atas lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi lingkungan belajar itu luas banget Bapak Ibu ya, mulai dari yang kecilnya itu berada di lingkungan rumah kita, di keluarga kita, sekolah, tempat anak-anak belajar, dan juga di lingkungan secara masyarakat. Oke, mohon izin. Betty, izin. Ya. Ya, Bu. Tidak bergerak ini layarnya. Emang belum bergerak, Bu? Sekarang udah bergerak belum, Bu? Masih halaman 2. Yang apa, Bu, tulisannya? Lingkungan belajar luring ya? Hah? Pengantar. Oh, belum bergerak ya, Bu ya? Oke, sebentar saya coba lagi share screen ulang ya. Kalau ini, Bu? Masih pengantar tadi. Belum ya, Bu ya memang. Belum ya? Bentar ya, coba ya. Kita ulang sekarang, lagi. Ya. Sudah, itu udah materi. Iya ya, udah ya. Oke, ulang lagi ya. Oke, saya coba seluruh layar aja biar nampak. Oke, ini udah kelihatan, Bu? Ya. Sudah, Bu. Coba saya gedein ya. Oke.
Ini udah bergerak ya, Bu? Nih, kita sampai Sudah, Bu. lingkungan belajar luring, Bapak Ibu ya. Jadi, di sini kita akan mulai dari lingkungan belajar luring. Jadi, lingkungan belajar luring itu adalah tidak memerlukan jaringan internet dan berlangsung melalui interaksi tatap muka, atau sering disebut tuh offline gitu ya, yang tanpa jaringan Bapak Ibu ya, luar jaringan. Nah, untuk kelebihan luring ini, yang pertama kita bisa mengontrol kelas secara langsung karena kita ketemu peserta didik kita Bapak Ibu ya. Kemudian umpan baliknya bisa kita sampaikan secara langsung karena kita bertemu secara tatap muka. Lalu keterlibatan dalam konteks sosial dan kaya dan terbuka akan praktik langsung. Jadi kalau yang luring ini kita itu langsung berinteraksi sama peserta didik kita. Sedangkan kekurangannya biaya tinggi untuk fasilitas karena memang dipersiapkan ya ruangan khusus, fasilitasnya bagaimana dipersiapkan. Terus keterbatasan akses sumber belajar ya, biasanya itu ya berdasarkan buku atau sumber belajar yang hanya tersedia di sekolah tersebut. Kemudian keterbatasan dalam fleksibel waktu dan tempat, karena seperti kita ketahui kalau kita belajar luring, kita harus ketemu di suatu tempat nih, jamnya juga ditentukan, jadi nggak fleksibel di waktu kapan kita harus belajar gitu. Dan yang terakhir adalah interaksi terbatas dalam lingkungan kelas. Sedangkan yang kedua, lingkungan belajar daring. Izin Bu. Iya. Belum bergerak. Masih di luring ya? Kok gitu ya Bu ya? Ya, sekarang baru bergerak. Oke, sekarang kita ke daring ya. Nah, jadi kalau lingkungan belajar daring, di sini merupakan lingkungan yang mendukung kegiatan belajar tanpa melakukan tatap muka, Bapak Ibu. Kalau yang daring ini, secara fisik, kita tidak bertemu secara langsung gitu Bapak Ibu ya, dengan anak didik kita atau peserta didik kita. Tapi dengan memanfaatkan konektivitas atau jaringan internet dan platform teknologi yang mendukung. Untuk kelebihannya, lingkungan belajar daring ini alternatif tanpa membutuhkan kehadiran physically ya. Kemarin kan kalau waktu zaman COVID-19 kita melaksanakan belajar daring karena kita tidak bisa bertemu secara langsung gitu Bapak Ibu ya. Lalu kedua, mendorong kemandirian dan interaksi jarak jauh, lalu sumber belajar berlimpah dan TIK yang bervariatif, dan evaluasi yang lebih efisien secara digital karena dilaksanakan secara digital Bapak Ibu ya. Sedangkan kekurangannya terhambat apabila ada kendala internet ya. Jadi kalau misalkan ada internetnya macet gitu ya, ataupun jaringannya kurang stabil di daerah tersebut, itu menjadi kendala. Kurang bimbingan langsung dari guru untuk mengarahkan karena tidak bertemu secara langsung dan sulit memantau perkembangan karakter dan perilaku serta kendala fasilitas saat pembelajaran praktikum. Jadi itu ada kelebihan dan kelemahan dari setiap lingkungan belajar Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya kita akan belajar bagaimana sih apa itu penerapannya ya. Yang pertama adalah blended learning. Jadi kalau blended learning ini adalah pembelajaran campuran, merupakan metode inovatif yang menggabungkan pembelajaran tatap muka di kelas dan juga daring. Jadi gabungan antara kedua metode tadi ya Bapak Ibu ya. Tujuannya untuk meningkatkan pembelajaran mandiri secara aktif oleh peserta didik dan mengurangi waktu belajar tatap muka di kelas. Jadi kalau blended learning ini komponen utamanya Bapak Ibu ya, pembelajaran daring yang bisa dilaksanakan dengan fasilitas internet ataupun alat jaringan internet tersebut ya. Kemudian ada tatap mukanya juga dan juga ada pembelajaran mandiri. Jadi ketiga komponen utama ini mereka kombinasikan ya, blended gitu. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya hybrid learning. Jadi kalau hybrid learning ini merupakan pendekatan model pendidikan yang menggabungkan pembelajaran daring dengan pengajaran di ruang kelas nyata seperti waktu sekolah tatap muka pada umumnya. Nah, pada pembelajaran hybrid ini guru menyampaikan materi secara bersamaan dalam dua format Bapak Ibu ya, yaitu secara daring dan luring. Jadi ada penyampaian materinya sama nih dalam dua format. Ini berarti beberapa peserta didik ada yang hadir di kelas ataupun di sekolah kita secara langsung dan sementaranya lagi dapat mengikuti jarak
jauh. Jadi siswanya itu peserta didiknya ada yang di sekolah, ada juga yang tidak hadir tapi hadirnya melalui daring tadi. Nah, kunci utama dalam penerapan hybrid learning adalah live event. Pembelajaran langsung atau tatap muka dilaksanakan secara sinkronus dan bersamaan. Lalu ada self-paced learning, mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri. Peserta didik dapat menentukan kecepatan belajarnya ya. Lalu ada collaboration di sini, peserta didik, pendidik bisa juga berkolaborasi antar sesama peserta didik. Untuk asesmennya, kombinasi jenis asesmen daring dan luring yang fleksibel dapat diakses dengan leluasa, dan performa support materialnya juga ya. Jadi memastikan sumber daya belajarnya sesuai dengan standar dan mudah diakses. Lanjut Bapak Ibu, ada yang namanya LMS. Nah, apa sih itu LMS? Jadi LMS ini salah satu alat teknologi yang mendukung pembelajaran Bapak Ibu ya. Maaf agak ngebut karena slide-nya 37 Bapak Ibu ya. Yang mendukung pembelajaran. Nah, di sini singkatan LMS itu sendiri adalah Learning Management System. Kita lebih mengenalnya atau lebih familiarnya dengan nama LMS. Jadi LMS itu merupakan platform pembelajaran berbasis teknologi yang memungkinkan pembelajaran daring yang fleksibel dan mudah diakses oleh peserta didik. Ya, jadi pembelajaran daring yang bisa diakses oleh peserta didik dengan fleksibel gitu Bapak Ibu. Untuk fitur LMS-nya ada user friendly. Jadi di sini menampilkan halaman antarmuka yang menarik, mudah digunakan dan fitur-fiturnya itu disediakan ada panduannya juga ya. Lalu pendaftaran daring. Jadi ada sistem sign up dulu ya, daftar dulu seperti itu ya, secara daring dan berbagai peran yang tersedia. Misalnya Bapak Ibu perannya sebagai admin, guru, peserta didik ataupun orang tua itu ada kayak pendaftarannya dulu ya, atau ada sistem untuk mengaksesnya. Lalu kelas daring dalam LMS menyajikan proses belajar mengajar tanpa mengharuskan kontak fisik. Kemudian di LMS itu biasanya itu ada kuisnya Bapak Ibu ya, tugas, ujian daring yang bisa dikerjakan secara fleksibel dengan format-format tertentu. Di LMS juga ada ruang diskusi yang bisa Bapak Ibu berbagi ide, pikiran, berbagi chat, komentar ya. Dan juga terakhir tuh ada fitur laporan. Jadi memungkinkan pemantauan kemajuan belajar secara komprehensif. Ya, kalau Bapak Ibu sudah bergabung dengan beberapa program Kemendikbud, tentunya sudah cukup familiar ya dengan LMS ini. Nah, keunggulan LMS ini sendiri Bapak Ibu ya, peserta Pembatik 2024 LMS telah menjadi solusi teknologi yang inovatif dan sangat bermanfaat untuk pembelajaran blended dan juga hybrid. Keunggulan utamanya ini terpadu Bapak Ibu ya, memungkinkan akses yang mudah terhadap berbagai sumber belajar. Jadi alternatif pembelajaran nih dapat diinovasikan dengan metode lain, kita bisa gabungin. Lalu mudah dalam pengelolaan kelas daring, lalu mudah dalam pengumpulan analisa data untuk mengatur materi pembelajaran ya. Waktu yang diakses juga bisa kapan aja kita mengaksesnya, dari handphone ya, dari laptop. Kemudian media pembelajaran kaya akan jenis dan tidak membosankan karena berbagai jenis gitu media dan juga materi yang disampaikan ya, bisa dalam bentuk video ataupun tulisan ya, dalam bentuk-bentuk lain itu disampaikan di LMS. Lalu mendorong siswa kita mandiri dan mengimplementasikan TIK karena dia mulai menerapkan TIK tersebut Bapak Ibu dengan penggunaan LMS ini. Konten terdokumentasi dan terarsip dengan secara daring dan juga interaksi secara daring berlangsung mudah. Sedangkan kelemahan atau kekurangannya itu perlu kuota data dan akses internet. Jadi itu ada hal utama ya, namanya daring. Kemudian konektivitasnya juga tuh kadang kala ada beberapa daerah yang kurang memadai sinyalnya Bapak Ibu ya. Kemudian membutuhkan perangkat untuk mengakses LMS yang memadai. Kita harus butuh alatnya juga ya, laptop ataupun handphone. Kemudian kurang dapat menerapkan interaksi secara langsung, lebih sulit memantau perilaku dan juga karakter anak didik kita, dan penggunaan LMS perlu keahlian khusus yang dilatih. Jadi kayak ada ininya ya, panduannya seperti itu.
LMS ini Bapak Ibu dapat dikenal dengan sistem manajemen pembelajaran perangkat lunak untuk administrasi, dokumentasi, pelaporan seperti belajar mengajar secara daring termasuk e-learning dan juga materi pelajaran. Nah, di sini LMS juga sering dijuluki sebagai platform e-learning atau platform daring namanya Bapak Ibu ya, atau bisa juga disebut dengan learning content management system. Nah, ada beberapa contoh LMS yang populer nih ya di kalangan Bapak Ibu guru ya sudah tentunya mungkin sudah cukup familiar. Ada Moodle, ada Schoology, Canvas, Dokeos, kemudian Atutor, Google Classroom, dan Microsoft Teams. Jadi ini contoh beberapa LMS yang populer ya saat ini. Nah, kita akan belajar sama-sama nih ya, contoh LMS yang ada di sana. Yang pertama kita mulai dari Google Classroom. Jadi kalau Google Classroom ini bagian dari Google Workspace for Education Bapak Ibu ya. Bapak Ibu guru dengan pemilik akun belajar.id bisa dengan sangat mudah untuk mengakses Google Classroom sebagai LMS yang memfasilitasi interaksi dan manajemen kelas belajar untuk peserta didiknya ya. Nah, untuk mendukung pemahaman keterampilan Google Classroom, Bapak Ibu juga nanti bisa mencobanya ya. Bagaimana cara melihat Google Classroom itu ada di sana, ada bisa kita tampilkan tugas, berikan materi dan lain-lain bisa di sana. Nah, di sini ada videonya ya. Di modul Bapak Ibu bisa Bapak Ibu klik ya pemanfaatan Google Classroom dan Google Lens di jenjang SMP karena waktunya terbatas jadi nggak saya playkan Bapak Ibu ya. Nanti bisa Bapak Ibu baca di modul. Ini akan langsung tertaut ke YouTube. Itu yang pertama. Untuk penggunaan Google Classroom ini itu sangat simple sekali, user friendly. Dengan akun belajar.id Bapak Ibu bisa buat kelas, peserta didik Bapak Ibu bisa masuk di sana ya. Bapak Ibu bisa berikan tugas, dikasih deadline ataupun due date ya. Penilaian juga bisa langsung di sana. Nah, yang kedua adalah Microsoft Teams. LMS yang kedua itu Microsoft Teams. Jadi ini adalah aplikasi kolaboratif yang mendukung lingkungan kerja hybrid dan membantu pendidik mengatur kelas secara efisien. Nah, di sini fitur seperti video conference seperti kita saat ini Bapak Ibu ya di Microsoft Teams bisa Bapak Ibu manfaatkan ya, obrolan, berbagi file, interaksi antara peserta dan juga peserta didik, pendidik dan juga peserta didik itu bisa dilaksanakan ya, bisa direkam juga. Nah, pendidik juga bisa mengirimkan materi, tugas ya, Bapak Ibu guru bisa memberikan hal tersebut serta memberikan umpan balik secara instan ya. Jadi integrasi antara TIK dan Microsoft Teams memungkinkan kurikulum lebih efektif dan juga lebih interaktif ya. Dengan tambahan juga ada OneNote dan juga form yang membantu membuat materi pembelajaran lebih menarik untuk Microsoft Teams. Untuk tutorial cara penggunaannya, Bapak Ibu bisa akses nanti ya di play di YouTube-nya ini ada di modul, bisa nanti diklik ya secara langsung penggunaan secara detail untuk pemanfaatan Microsoft Teams itu seperti apa. Berikutnya adalah Moodle. Jadi Moodle itu adalah singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Adalah sebuah perangkat lunak e-learning yang berbasis situs web. Jadi basicnya adalah web, digunakan dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi Moodle ini platform open source yang dirancang khusus untuk mengelola kelas yang terinteraksi dengan TIK. Dalam hal pengelolaan kelas, Moodle menyediakan fitur-fiturnya Bapak Ibu ya. Bisa ada tugasnya di sana, ada penjadwalannya juga sama seperti LMS lain. Ada juga penilaian juga bisa langsung dilaksanakan di sana. Ya, contoh penggunaan Moodle nih secara luring yang sekarang digunakan itu di platform awan penggerak ya, Bapak Ibu mungkin sudah cukup mengenal nih istilah awan penggerak. Jadi kalau awan penggerak itu menggunakan Moodle ya, seperti itu. Di sini juga ada videonya ya, secara sederhana e-learning dengan Moodle. Nanti bisa Bapak Ibu akses ya di modul. Selanjutnya adalah Canvas Bapak Ibu ya. Jadi tadi yang pertama ada Google Classroom, Moodle, berikutnya adalah Canvas. Nah, Canvas ini apa? Jadi sebuah LMS yang terkenal dan inovatif digunakan di bidang pendidikan untuk mengelola dan menyampaikan berbagai
pembelajaran melalui platform daring. Nah, kalau Bapak Ibu lebih spesifiknya membuka platform Merdeka Mengajar, di sana kan ada fitur LMS-nya ya, LMS. Nah, di sana itu fitur LMS yang digunakan di PMM itu dia menggunakan Canvas ya. Kalau saat ini di guru penggerak angkatan berapa? 11 ya. 11 itu sudah menggunakan fitur LMS yang di PMM gitu ya. Jadi ini lebih simple, kemudian kursus online-nya ini juga bisa sama seperti yang lain ya, bisa mengolah materi, berinteraksi dengan peserta didik dan lain-lainnya ya. Gitu. Itu KB yang pertama Bapak Ibu ya. Sedangkan KB yang kedua, kita akan bagaimana pengelolaan kelas TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik. Nah, di sini kita akan coba lihat situasi pada gambar ini ya. Di sini bisa kita lihat bahwa ibu gurunya ini mau mengajarkan tentang gerhana bulan. Tapi cara mengajarnya ini dia minta anak-anaknya untuk membuka buku halaman 47, lalu dibaca teks buku tentang gerhana bulan tadi dari siswa 1 selesai, dibaca di stop, lanjut ke siswa 2, baru ibunya jelaskan dan dikasih soal. Nah, itu situasi yang terjadi di komik ini Bapak Ibu ya. Bayangkan bagaimana situasi ibu yang ada gambar di sini adalah Ibu Gendis namanya. Bagaimana pendapat Bapak Ibu nih ya mengenai pembelajaran seperti yang dilakukan Bu Gendis nih ya. Boleh nanti tulis di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Dia cuma mengajarkan tentang materi gerhana bulan, tapi dia minta anaknya itu, peserta didiknya itu baca teks. Ya, baca teks, setelah baca teks lalu nanti disambung oleh teman sebelahnya. Baru dia jelaskan, lalu dikasih soal. Nah, bagaimana sih pendapat Bapak Ibu tentang pembelajaran yang dilaksanakan Bu Gendis ini? Menurut Bapak Ibu, solusi dari permasalahan Bu Gendis itu apa? Lalu, pernahkah Bapak Ibu menghadapi atau mengalami situasi seperti yang dilakukan Bu Gendis ini? Ya, Bapak Ibu boleh tuliskan ya di Google Chat mengenai refleksi dari pembelajaran Ibu Gendis ini. Lalu, kita beranjak nih Bapak Ibu ya, dari kerucut pengalaman belajar dari Edgar Dale, menggambarkan seberapa banyak informasi yang diserap dan diingat seorang dalam belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau peserta didik kita mengalami pengalaman belajar secara langsung, mereka akan lebih mudah mengingat dan menyerap informasi tersebut ya. Nah, seperti di Count of Learning dari Edgar Dale ini, ketika kalau misalkan di ceramah aja dikit gitu dapatnya. Sementara kalau mereka ke tahap yang lebih lagi membaca, audiovisual, demonstrasi, diskusi, berlatih dengan praktik sampai ke presentasi itu pemahaman pembelajarannya itu lebih banyak dia serap. Dan juga pembelajaran kurikulum merdeka yang berpusat pada peserta didik akan membantu peserta didik kita dalam pengalaman belajarnya lebih banyak lagi. Seperti yang bisa kita lihat di jurnal ataupun di gambar ini di Count of Learning ya. Semakin banyak bagus aktivitasnya itu atau semakin melibatkan peserta didik, maka semakin banyak yang dia dapatkan. Lalu untuk pengelolaan kelasnya, ini pengelolaan kelas sendiri maksudnya adalah segala sesuatu yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar yang efektif, menyenangkan, serta dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dengan baik dengan kemampuannya. Pengelolaan kelas adalah upaya guru mempersiapkan pembelajaran mulai dari perencanaan, bahan ajar, sarana, prasarana, melakukan pembelajaran efektif, efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran ya. Jadi bagaimana kita mengelola kelas itu tujuan akhirnya adalah bagaimana sih tujuan pembelajaran kita itu bisa tercapai dengan baik ke peserta didik. Nah, pengelolaan kelas berbasis TIK ini menggunakan teknologi keseharian peserta didik. Di sini salah satunya menjadi salah satu pilihan yang dapat dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar langsung kepada siswa. Dengan mengintegrasikan TIK Bapak Ibu ya, tujuannya untuk mengembangkan keterampilan TIK, membuat kecakapan berpikir kritis, melatih kerjasama, kolaboratif, pemecahan masalah, dan juga melatih komunikasi efektif. Interaksi TIK dalam pembelajaran membantu kreativitas Bapak Ibu sebagai guru juga nih ya, karena Bapak Ibu terlibat dalam prosesnya. Dan juga teknologi digunakan sebagai jembatan untuk bisa menghubungkan perbedaan generasi antar peserta didik dan juga pendidik. Nah, jadi di situ Bapak Ibu bisa lihat ya bagaimana pengelolaan kelas dengan mengintegrasikan TIK ini bisa menjadi salah satu pelaksanaan kita
pembelajaran dengan mengikuti zaman, karena kita berada di zaman lebih canggih itu, kita banyak sekali bisa menerapkan TIK dalam proses pembelajaran. Ini ada contoh beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran terintegrasi TIK. Ini ada jurnalnya Bapak Ibu ya, jurnal penelitian dari resource based learning, bisa Bapak Ibu klik nanti di modul. Lalu ada case problem based learning, atau yang ketiga ada simulation based learning, dan yang terakhir adalah collaborative based learning. Ini contoh metode-metode yang bisa Bapak Ibu terapkan dalam pengintegrasian TIK. Lalu ada pengelolaan kelas dalam implementasi kurikulum Merdeka menurut standar proses. Di sini mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan proses akhir Bapak Ibu ya. Di mana di tahap perencanaan ini kita merumuskan capaian pembelajaran dulu, apa yang mau direncanakan ya, kemudian merumuskan kegiatannya seperti apa, asesmen yang akan digunakan seperti apa, itu di tahap perencanaan. Kemudian di tahap pelaksanaan Bapak Ibu melakukan interaksi inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik serta memberikan ruang untuk prakarsa kreativitas kemandirian peserta didik. Nah, sedangkan untuk asesmennya, perencanaan, dan juga proses pembelajaran. Nah, penggunaan sumber daya TIK dalam pelaksanaan memerlukan rencana matang Bapak Ibu ya, karena pelaksanaan pembelajaran harus dapat memenuhi standar tersebut. Nah, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang kita laksanakan dan arah muaranya itu nanti adalah tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi, rencanakan pembelajaran kelas terintegrasi TIK tersebut sehingga menciptakan suasana belajar yang interaktif Bapak Ibu ya, inspiratif, dan juga bisa memotivasi peserta didik kita itu supaya dia lebih kreatif ya, dan juga mandiri. Ini berdasarkan Permendikbud Ristek nomor 16 tahun 2022. Tips yang dapat Anda terapkan dalam pengelolaan TIK, yang pertama adalah kelas di TIK ya. Pendidik perlu mengembangkan kompetensi terutama dalam pengelolaan kelas dan TIK. Jadi Bapak Ibu silakan mempelajari lebih lanjut nih ya. Tadi ada contoh jurnal-jurnalnya juga ya, bagaimana pengelolaan kelas dengan TIK tadi. Lalu pendidik perlu fleksibel dan siap mengadaptasi perubahan teknologi yang terjadi. Cobalah melibatkan peserta didik dalam pemilihan penggunaan TIK ya. Jadi kita boleh survei dulu nih, ya libatkan peserta didik dalam pemilihannya. Lalu umpan balik reflektif dan juga evaluasi perlu dilakukan dalam setiap proses pembelajaran. Dan yang terakhir, kelima adalah kolaborasi dengan rekan guru ya, yang bisa membantu kita dalam memanfaatkan alat-alat TIK tadi dan juga mengatasi masalahnya. Dan yang terakhir adalah saling berbagi dengan rekan guru dalam komunitas belajar, karena kita bisa dapat inspirasi gitu ya dari teman-teman kita tersebut. Kemudian langkah-langkah pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik adalah: pertama, kita identifikasi dulu Bapak Ibu ya, situasi lingkungan awal belajar di kelas kita itu seperti apa, kita amati, kita identifikasi. Setelah itu Bapak Ibu tingkatkan nih kompetensi profesional penggunaan TIK dalam pembelajaran ya. Nah, Bapak Ibu bisa berada di tahap ini ya, Bapak Ibu peserta pembatik sedang berada di tahap ini nih, meningkatkan kompetensi profesional penggunaan TIK ya, yang melalui salah satunya dengan program ini ataupun mencari praktik-praktik baik profesional penggunaan TIK. Lalu setelah kita belajar, kita memahami peningkatan kompetensi, kita pilih platform pembelajaran yang sesuai. Banyak banget ya tadi ya. Itu kalau tadi yang LMS ataupun dari yang sumber belajar yang dijelaskan Bu Ade di modul 5 tadi juga bisa Bapak Ibu pilih ya platformnya. Gunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran lainnya yang memfokuskan pada kolaborasi peserta didik Bapak Ibu. Sudah itu Bapak Ibu minta umpan balik ya, dilakukan sebagai bahan refleksi kita dan juga evaluasi terutama dari bagaimana penggunaan TIK tersebut, dan berikan motivasi, apresiasi kemajuan ke siswa dalam proses pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu ya ada video inspiratif dari seorang pendidik di daerah yang blank spot, yang sinyalnya itu tidak memadai, yang tetap berusaha mengenalkan teknologi kepada siswanya. Nah, ini nama
praktik pembelajarannya adalah Smart Laga. Strategi membangun pembelajaran tanpa internet dari lembah Telaga Puncak, Bapak Ibu ya. Nanti bisa Bapak Ibu tonton ya cerita inspiratif ini. Bapak Ibu klik ya, di modul ada tentunya. Karena keterbatasan waktu, saya nggak bisa memutarkan videonya ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung nanti cek di LMS ya, ada video di modul ada ininya videonya. Selanjutnya adalah refleksi pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran kita nih disarankan dan diwajibkan untuk melaksanakan refleksi pembelajaran Bapak Ibu ya, untuk meninjau secara rinci proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Jadi kita bercermin nih, apakah sudah baik, apa yang belum baik, apa yang perlu ditingkatkan ya dari proses pembelajaran kita. Menurut Harrington, sikap reflektif memiliki 3 komponen utama. Open-mindedness atau keterbukaan ya, sebagai refleksi apa yang kita ketahui. Lalu responsibility atau tanggung jawab kita, dan juga wholeheartedness atau kesungguhan kita dalam bertindak untuk melaksanakan tugas. Jadi kalau kita melakukan refleksi ini Bapak Ibu ya, kita sudah menerapkan sikap reflektif ini ya, mulai dari open-mindedness, responsibility, dan juga wholeheartedness atau kesungguhan. Nah, Bapak Ibu kalau ingin melaksanakan refleksi terhadap proses pembelajaran Bapak Ibu bisa merefleksikan melalui PMM ya, di platform Merdeka Mengajar. Di sini akses ide pelaksanaan refleksinya bagaimana ya, gitu ya. Nah, kalau seperti itu, Bapak Ibu ada ini di PMM, Bapak Ibu bisa mengakses fitur yang namanya ide praktik ya. Di bagian inspirasi ada kayak gambar ini Bapak Ibu ya. Lampu warna kuning bersinar seperti itu ya. Lalu nanti pilih lihat semua. Di kategori ini Bapak Ibu pilih refleksi guru. Nah, itu ada contoh praktik baik bagaimana refleksi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu bingung nih, bagaimana sih cara merefleksikan pembelajaran saya ini, apakah sudah baik, apakah ada yang perlu diperbaiki apa aja. Nah, Bapak Ibu bisa lihat praktik baiknya itu di fitur ide praktik. Pilih kategorinya adalah refleksi guru. Praktik baik merupakan pendekatan yang paling efisien dan efektif dalam menyelesaikan suatu tugas. Pendekatan ini didasarkan pada prosedur yang telah terbukti berhasil dan dapat diulang. Praktik baik juga terbukti memberikan hasil terbaik bagi orang yang dalam waktu yang signifikan. Jadi kalau kita belajar tentang praktik baik, salah satunya dengan fitur ide praktik di PMM ini Bapak Ibu ya. Jadi kita ibaratnya tuh ada inspirasi nih ya, pelaksanaan proses yang sudah berhasil. Nah, kita mau tiru ya, mau kita duplikasi atau kita terapkan juga. Nah, itu merupakan praktik baik. Nah, kemudian yang terakhir mungkin Bapak Ibu ya, di sini ada situasi konten yang tidak relevan dan konten yang terlalu panjang ketika Bapak Ibu mencari di YouTube. Nah, di YouTube itu memang banyak banget sumber belajar ya, namun kadang-kadang tidak relevan dengan situasi sekolah seperti yang dihadapi oleh Ibu ini ya, gambar ini. Nah, kalau situasi yang dialami Bapak guru kita yang sebelah sini, dia menghabiskan banyak waktu untuk mencari inspirasi. Setelah berhasil, harus menghabiskan waktu menemukan yang saya cari. Jadi dia konten di YouTube itu kadang panjang banget gitu. Nah, Bapak Ibu juga bisa mencarinya ya di fitur bukti karya di platform Merdeka Mengajar. Ya, di sebelah sini ada bukti karya Bapak Ibu ya. Bukti karya di sebelah ide praktik tadi. Nah, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah, pilih kategorinya, nanti Bapak Ibu pilih praktik baik. Di fitur bukti karya ini ada yang namanya kategori ya. Jadi ada artikel, bahan ajar, dan lain-lain. Bapak Ibu pilih yang praktik baik. Praktik baik itu adalah kumpulan dari praktik-praktik baik yang dilaksanakan Bapak Ibu guru yang sudah berhasil. Seperti contohnya ini di bukti karya mengenai perilaku baik, kemudian strategi digital meningkatkan apa ini ya, banyak sekali. Strategi praktik baik komunitas belajar. Nah, ini bisa jadi inspirasi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mencari praktik baik, selain bisa di ide praktik, bisa juga di bukti karya. Praktik baik seperti yang sampaikan Bu Kartina tadi, kita menggunakan metode STAR Bapak Ibu ya. Situasi, tantangan, aksi, dan refleksi, hasil dan dampak.
Nah, ini contoh jurnal praktik baik dengan metode STAR Bapak Ibu ya, dari Bapak Ardi Nurwijaya. Di sini Bapak Ibu bisa langsung ya ke jurnalnya ya, ada. Dan ada video praktik baik menggunakan STAR juga di sini. Ya, nanti bisa diklik di sini ya, di LMS-nya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf agak ngebut karena waktunya 30 menit untuk satu modul. Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan boleh sampaikan di Google Chat ya. Itu aja materi mengenai pengelolaan kelas terintegrasi TIK. Dalam hal ini tim penyusun modulnya adalah Bapak Ardi Nurwijaya, kemudian Ibu Valentina Dewi, dan Ibu Tuti Alawiyah. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih untuk atensinya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bu Kartina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Betty atas paparannya. Kita beri aplaus dulu ya Bapak Ibu. Ya, tidak terasa ya Bu ya, kita sudah pukul 15.18. Nah, untuk apabila ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan silakan menggunakan Google Chat ya Bapak Ibu. Dan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu guru hebat yang ada di grup chat silakan untuk saling menjawab juga Bapak Ibu kalau ada yang bisa ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu, insya Allah semuanya guru-guru hebat semuanya bisa nih ya Bapak Ibu. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan 3 pemateri kita, tutor-tutor kita. Semoga apa yang beliau sampaikan, yang duta-duta teknologi sampaikan dapat kita pahami bersama. Yang pasti kita pada saat ini jangan berhenti untuk belajar. Jadi terus belajar, berkarya, berinovasi, dan berkolaborasi. Dan berbagi. Nah, berbaginya di mana? Tentu di PMM yang telah disampaikan oleh rekan-rekan duta tadi. Nah, baiklah. Pada kesempatan ini, saya mungkin sampai di sini membersamai Bapak Ibu. Nah, ini akan saya kembalikan ke host kita, yaitu yang paling ganteng nih Pak Hairudin. Ya, ya kepada Pak Hairudin saya kembalikan. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Karina. Baik Bapak Ibu peserta semua, kita sudah menyimak tadi paparan materi dari 3 narasumber hebat kita, 3 duta teknologi. Nah, acara berikutnya kita sama-sama akan menyimak ada penguatan dan dorongan untuk semua peserta yang mengikuti level 2 pada pembatik kali ini yang akan disampaikan oleh 3 PTP hebat. Yang pertama ada Bapak Yudi Yanwar, sudah hadir bersama kita. Yang kedua nanti akan disampaikan oleh Ibu Novi Ismadewi. Kemudian yang ketiga oleh Ibu Wardasari. Yes. Lagi yang pertama kita sapa dulu bersama Bapak Yudi Yanwar. Apakah sudah hadir? Izin Bapak. Assalamualaikum Pak Hairudin. Waalaikumsalam. Baik Bapak. Sekali lagi Bapak Ibu peserta, ini kita sudah dibersamai oleh Bapak Yudi Yanwar. Tanpa berpanjang kalam, kita akan sama-sama mendapatkan penguatan dan dorongan untuk semua peserta level 2 terkait pelaksanaan level 2 pembatik tahun 2024. Sedikit saya sampaikan bahwa Bapak Yudi Yanwar adalah PTP yang ada di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat. Ya, beliau juga praktisi mengajar di UNESA, UNMA, dan STKIP Siliwangi, Bapak nggih? Ya. Luar biasa. Selain itu, pengembang juga lab bahasa berbasis VR untuk universitas terbuka. Nah, selain itu juga ada sebagai tutor di universitas terbuka dan yang lain-lain. Saya yakin CV-nya Pak Yudi banyak sekali untuk saya bacakan sambil kita menyimak beliau memberikan penguatan. Bagi tanpa berpanjang kalam, kurang lebih 10 menit kami berikan kesempatan kepada Pak Yudi Yanwar. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak semua, alhamdulillah kita sudah
dapat berkumpul ya di dalam ruangan daring ini, Ibu dan Bapak. Terima kasih tadi dari Bu Dwi, dari Bu Betty, Bu Ade, kemudian dari Bu Kartina tadi sebagai moderator ya Bu ya. Lalu teman-teman PTP yang lain, Bu Wardah, lalu Pak Misbah. Mohon maaf, saya tidak banyak, tapi lebih pada menyemangati Ibu dan Bapak saja sebagai guru-guru hebat yang telah terdaftar mengikuti pembatik level 2 ini. Ibu dan Bapak, alhamdulillah Ibu dan Bapak sudah terpilih dari Ibu dan Bapak pasti sudah tahu ada 319 orang, 319.743 orang yang terdaftar di awal. Kemudian sekarang di level 2 ini Ibu dan Bapak bisa masuk ke kelas 3 ini, di mana Ibu dan Bapak pasti sudah tahu juga bahwa ada 50 kelas, yang masing-masing kelasnya itu lebih kurang 3.150 orang peserta ya satu kelasnya itu. Nah berarti kan hampir setengahnya dari 319 ribu orang tadi sudah tereliminasi ya Ibu dan Bapak. Nah Ibu dan Bapak pastinya Ibu dan Bapak di saat level 2 ini Ibu dan Bapak tadi sudah menyimak paparan dari dari tutor hebat kita tadi, bahwa di mana Ibu dan Bapak di level 2 ini diharapkan Ibu dan Bapak dapat meningkatkan implementasi TIK dalam pembelajaran di kelas dengan menggunakan platform teknologi yang ada seperti itu. Tadi dari teman-teman tutor juga sudah dijelaskan topik-topik yang ada di situ ya Ibu dan Bapak, ada 3 topik yang tadi disampaikan. Nah, Ibu dan Bapak, untuk kedepannya Ibu dan Bapak tetap bersemangat karena ini tidak hanya terbatas atau terlaksananya itu hanya sampai level 2. Ibu dan Bapak harus mengeluarkan sisi terbaik dari Ibu dan Bapak untuk bisa nanti sampai ke level keempat di bulan Oktober kalau nggak salah nanti ya. Kemudian Ibu dan Bapak bisa ikut nanti menjadi duta dari masing-masing provinsi, pastinya itu kan lebih bagus ya Ibu dan Bapak. Jadi jangan sampai hanya level 2 ini saja, karena sayang Ibu dan Bapak sambil di sekolah bekerja, implementasi TIK kita laksanakan, kemudian level 3 itu nanti apa, nah yang terakhir itu level 4, nah nanti Ibu dan Bapak akan pelajari semua dari tutor hebat itu Ibu dan Bapak ya. Karena TIK mau tidak mau Ibu dan Bapak harus pahami TIK harus, walaupun itu hanya sebagai tools dalam pembelajaran di kelas, tetapi itu sangat bermanfaat sekali dalam membangkitkan semangat, kenyamanan, dan lain-lain dari sisi muridnya kita di kelas Ibu dan Bapak. Karena kalau Ibu dan Bapak seperti dulu saja ngajarnya, seperti zaman kita waktu kita kecil, bagaimana guru kita hanya misalkan kita duduk, kita mendengarkan, tidak menggunakan yang lain-lain, kita tetap sama seperti dulu guru kita yang dulu. Tetapi kalau Ibu dan Bapak terus berinovasi, menggunakan TIK dalam pembelajaran dan sebagainya, insya Allah mereka akan ingat dengan Ibu dan Bapak. Karena Ibu dan Bapak bisa Ibu dan Bapak ketahui juga bahwa kalau hanya 1 atau 2 panca indera kita gunakan dalam pembelajaran di kelas, itu pasti akan lupa Ibu dan Bapak ya. Beda halnya kalau lebih dari 2 panca indera kita gunakan dalam pembelajaran di kelas, murid akan ingat apapun itu yang kita ajarkan. Contoh Ibu dan Bapak, mungkin waktu seminggu yang lalu Ibu dan Bapak jalan-jalan misalkan, lalu Ibu dan Bapak jalan-jalannya itu satu kelas ada semua murid ya, misalkan dalam satu bus, pasti kalau saya tanya warna apa sepatunya misalkan, atau kaos kakinya warna apa, pasti Ibu dan Bapak tidak akan ingat. Apalagi misalkan 20 tahun atau 30 tahun yang lalu. Beda halnya kalau saya tanyakan misalkan Ibu dan Bapak ingat 20 tahun yang lalu misalkan jalan-jalan dengan teman di kelas misalkan, lalu ada yang mohon maaf misalkan ada yang muntah, ada yang jatuh, atau apa, pasti Ibu dan Bapak akan ingat hal tersebut. Karena apa? Matanya Ibu dan Bapak melihat, telinganya Ibu dan Bapak mendengar kan gitu ya. Kemudian mencium bau muntah tadi, mohon maaf ya saya mengatakan kata-kata muntah,
lalu misalkan bisa saja kecipratan muntahnya, nah pasti ibu dan bapak akan ingat hal tersebut. Sama halnya dengan pembelajaran di kelas ibu dan bapak. Jadi sekali lagi tetap semangat ibu dan bapak ya, ikuti semua alur yang ada, alur pelaksanaan level 2 ini, tanggal-tanggal pentingnya ibu dan bapak catat, kemudian tugas-tugasnya dilaksanakan. Mudah-mudahan ibu dan bapak bisa menamatkan level 2 ini sampai level 4 nantinya. Mungkin itu saja ibu dan bapak, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator Pak Hairudin. Silakan Pak Hairudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi Yanwar atas penguatannya. Seperti Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya Bapak Ibu. Tidak mungkin kita mengajar seperti apa yang dulu Bapak Ibu guru kita lakukan di era itu. Apalagi sekarang jadi disampaikan bagaimana materi yang disampaikan dengan lebih dari 2 panca indera yang terlibat di sana akan lebih mengena kepada peserta didik. Itu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Yudi atas penguatannya. Sama-sama Pak, terima kasih Pak. Oke. Berikutnya kita akan menyimak penguatan yang akan disampaikan oleh Ibu Novi Ismadewi. Ibu Novi sudah ada di room, izin? Ya, sudah Pak, terima kasih Pak Hairudin. Oke, izin sebelum menyampaikan, saya membacakan profil Ibu Novi. Ibu Novi Ismadewi sekarang bertugas di Balai Pelatihan Kesehatan Batam. Beliau adalah PTP Ahli Muda, kemudian Kepala Instansi Mutu Pelatihan. Berikutnya beliau juga punya sertifikasi untuk pengembangan video pembelajaran dan juga LJJ Tutor. Sedikit kurikulum dari Ibu Novi, saya yakin sudah banyak sekali pengalaman dengan hal-hal besar yang sudah dilakukan. Semoga itu menjadi motivasi untuk kita dan bisa menguatkan kita dalam pelaksanaan membatik level 2 ini. Kepada Ibu Novi, disilahkan. Baik, terima kasih Pak Hairudin atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu peserta pembatik semuanya, selamat sekali lagi saya ucapkan Bapak Ibu sudah berhasil memasuki level 2. Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh narasumber kita bahwa pada level 2 ini aktivitas Bapak Ibu di sini akan mengimplementasikan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran serta melaksanakan praktik baik pemanfaatan platform teknologi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, seperti juga disampaikan Bu Kartina tadi bahwa teknologi tidak dapat menggantikan peran guru, begitu ya. Jadi guru yang harus ya dengan makna, sehingga tujuan pembelajaran, karakter, dan keterampilan peserta didik tercapai sesuai dengan harapan. Nah, tantangan di masa depan, Bapak Ibu sekalian, bukan berarti akan menjadi lebih mudah, begitu ya. Namun tentunya dengan inisiatif dan semangat yang tinggi, khususnya semangat dalam meningkatkan kompetensi dari Bapak Ibu semua sebagai guru, terutama di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk pembelajaran. Sekali lagi apresiasi dari saya untuk Bapak Ibu semuanya, harapannya dengan mengikuti kegiatan membatik ini dapat menjadikan Bapak Ibu semua memiliki inovasi dan berprestasi ke depannya. Nah, semoga tujuan untuk menciptakan kemerdekaan dan belajar melalui inovasi Bapak Ibu dapat segera tercapai. Mungkin demikian, tetap semangat Bapak Ibu semuanya dan salam sehat. Demikian saya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Bu Novi atas penguatan yang diberikan Bapak Ibu ya. Jadi kita bagian dari peningkatan kompetensi, semoga Bapak Ibu bisa tetap semangat di level 2 seperti yang disampaikan tadi, bisa mengikuti ke level-level berikutnya. Sekali lagi terima kasih Bu Novi atas penguatan yang diberikan. Terakhir Bapak Ibu, kita akan mendengarkan penguatan arahan dari Ibu Warda Sari. Izin, Ibu Warda ada di room? Ada, siap, insya Allah. Oh iya. Halo, baik. Ada kedengaran suara saya? Oke, jelas Ibu, jelas sekali. Oke, baik. Ibu, izin saya menyampaikan profil sedikit. Ibu Warda adalah PTP di Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi. Beliau juga fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 2, Ibu ya? Iya, ya.
Ketua Tim PSP BGP Provinsi Jambi sekaligus narasumber penguatan peran pengawas sekolah. Sedikit profil dari Ibu Wardah, ya, beliau akan menyampaikan penguatan kepada kita semua. Kepada Ibu Wardah Sari disilahkan. Baik, terima kasih Pak Karudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sudah banyak disampaikan oleh Pak Yudi dan Bu Novi tadi. Untuk kesempatan saya, izinkan saya berpantun saja. Boleh ya? Boleh Bu, boleh, sangat boleh. Ya, baik. Hari Jumat berbaju batik. Cakep. Mana cakep? Ya, baju batiknya bernuansa bunga. Mari bersemangat mengikuti pembatik. Biar guru disayang siswa. Mantap. Oke, satu. Ini banyak. Ini saya pokoknya pantun aja. Makan tempe dengan kecap mangga. Mana nih cakepnya? Ya, yang lapar-lapar siang-siang ya. Kecap dibagi oleh Pak Fajar. PTP siap bergerak. PTP siap bergerak bersama. Siap berbagi dan belajar. Satu lagi, ya pantun terakhir. Nak tigo pantun seiring kalau kata kami orang Jambi. Bangun pagi membasuh muka. Muka jadi bersih juga sehat. Teknologi sudah banyak tersedia. Gunakan bagi pembelajaran dengan tepat. Mungkin itu saja Pak Karudin. Saya di jalan juga. Banyak maaf. Tetap semangat untuk semua. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pantunnya Ibu Wardah, luar biasa. Masya Allah. Ya, semangat ya. Ya, semoga Bapak Ibu yang ikut membatik ini makin disayang sama siswa ya Ibu ya. Bisa. Amin. Ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu di setiap daerah itu ada PTP-nya, siap juga bergerak berkolaborasi. Kita bersama. Iya, insya Allah. Ya, terima kasih banyak Ibu atas penguatan dan motivasi yang diberikan. Sama-sama. Bapak Ibu peserta semua, kita sudah ada di akhir sesi dalam kegiatan sesi sinkronus pendalaman materi di kelas 3 level 2 pembatik 2024. Di akhir sesi ini izin menguatkan untuk Bapak Ibu, sekali lagi kalau ada pertanyaan terkait paparan materi dari yang pertama sampai yang ketiga tadi, bahkan sampai sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan di laman di Google Chat ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan di Google Chat, nanti akan dikonfirmasi oleh atau dijawab semua oleh tim dari kelas 3. Seperti itu Bapak Ibu, sekali lagi saya mewakili semua duta teknologi yang ada di kelas 3 memohon maaf jika dalam pelaksanaan sesi ini terjadi kesalahan, kekurangan dari kami semua, hilaf dan salah itu datangnya dari kami. Lagi mohon maaf, lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumper.